seorang sudah pindah ke LP Semarang. Saya tuh sering kirim pulsa ke mereka di penjara. Nomor saya sudah dikenal oleh banyak orang. Karena untuk bisa makan, mereka tuh jual pulsa. Saya kirim pulsa. Jadi misalnya kalau saya kirim pulsa 50, nanti mereka akan jual. Bisa 60, bisa 75 tergantung mendesaknya gimana. Kalau habis mereka telepon saya lagi, saya kirim lagi. Karena itu biaya makan mereka. Nah, kita Filemon. Saya lanjut. Ayat yang ke-8. Langsung saja. Jadi gini, Filemon itu orang kaya, tapi cinta Tuhan. Kalau saudara baca Kisah Rasul 1 ayat 1, misalnya, enggak usah dibukain contoh. Lukas itu menulis Kisah para Rasul. Jadi penulis Kisah para Rasul itu Lukas. Jadi enggak cuma nulis Injil, tapi nulis Kisah para Rasul. Nah, Kisah para Rasul itu ditujukan kepada Filemon ini. Ternyata dia itu sahabat Injil. Dia itu donatur yang hebat. Penginjil-penginjil pertama pada zaman Yesus itu, dia dibiayai oleh Filemon, termasuk Paulus. Nah, pada hari seorang anak, tokoh sentral di Filemon ini adalah Onesimus. Hari itu Onesimus mau bebas karena sudah selesai masa tahanannya. Tapi anak ini nggak mau pulang, mau tetap di penjara. Kenapa? Karena dia ketemu papa. Siapa? Paulus. Nah, Paulus sudah melayani dia. Ternyata Paulus tahu, oh ini mantan karyawannya Filemon. Cuma sayang kita Filemon tidak menuliskan apa kejahatannya sehingga dia masuk penjara. Pada waktu hari dia bebas, terus Paulus berkata begini, karena itu, ayat 8-nya, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, apalagi lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Kata tua ini penting. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Nah, setiap kali baca kalimat ini saya pasti terharu. Dia yaitu apanya Paulus? Buah hatiku yang ku dapat selama aku dalam penjara. Saudara, ratusan anak. Kalau saya hitung ya, kalau saya sempat hitung, tapi saya nggak berani. Tuhan sudah percayakan yang saya urus dan memanggil saya papa, memanggil istri saya mama, itu lebih dari 700 anak sampai hari ini. Maka itu kami ini kaya sekali dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Makin rusak seseorang, saya makin senang untuk memilikinya. Suatu kali di daerah puncak, ada seorang pendeta, kemenakannya ikut saya. Rupanya dia sudah lama cari saya. Karena di keluarga besar, anak ini sampai punya istilah gini ya, ketika saya ketemu omnya ini, saya itu nggak bisa cerita rusaknya anak ini kayak apa, tapi begini Pak, kalau dia itu tulang, ya bukan tulang batak, tulang bener ya. Oke, jangan tersinggung. Begitu rusaknya tulang ini, sampai anjing pun sudah nggak suka. Ya ampun, kayak apa ini orang modelnya? Ngerti? Jadi bagaimana Bapak bisa urus dia? Sekarang dia sudah punya anak 2, sudah menikah. Saya bilang gini, dia sudah tua umurnya, sudah 70. Saya itu punya hobi. Makin rusak seseorang, saya makin senang untuk memilikinya. Kenapa? Saya cuma ingin tunjukkan satu kepada dunia, bahwa hanya Yesus bisa merubah orang seperti itu. Pernah hafal 2 Korintus 5:17? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, itu ayat yang saya pakai. Maka itu berikan kepada saya orang paling rusak apapun juga. Satu kali ada orang, keluarga nitipin saya. Tapi keluarga itu istilah gini, anak ini, kalau saya ibaratkan kertas ya Pak, saya rendam nggak basah, saya bakar nggak terbakar. Wih, kertas apa itu? Karena begitu susahnya dia tuh. Tapi Tuhan luar biasa dengan anak itu. Saya pernah sekolahkan dia di Bandung, sekolah penyiar, jadi penyiar. Dan gara-gara dia, kami punya radio di Bandung. Anak yang begitu rusak bisa diubah Tuhan. Jadi saya tuh bisa cerita dari ratusan anak itu, saya dapat dia di mana, dapat dia di mana, dapat dia di mana. Karena beda-beda. Satu kali saya turun pagi-pagi sore di stasiun Yogyakarta. Ternyata itu kali pertama kereta apinya lebih dulu datang, nggak telat. Ya udah, akhirnya saya nunggu jemputan. Saya nggak mau telepon karena tahu belum jamnya. Sambil saya nunggu, di depan saya ada orang lagi tidur. Saya nggak tahu ini laki, perempuan, tua, muda, nggak pakai sarung, tutup rapat begitu. Roh Kudus bilang, ambil dia. Oh, saya tahu.
Terus saya pelan-pelan bangunkan dia. Kaget. Ternyata masih anak-anak. Umur masih belasan tahun. Dia dari Lampung. Dia anak jalanan. Akhirnya saya bilang, mau ikut bapak enggak? Ikut sekarang. Di Jogja saya kenal satu keluarga. Rumah kosnya 23 kamar tingkat. Setelah dia dengar saya khotbah banyak tahun yang lalu, dia akhirnya berkeputusan, saya nggak mau jadikan rumah kos. Sampai ada yang di Jalan Beo, saudara saya lupa nomornya. Sekarang rumah itu jadi rumah singgah buat anak jalanan. Setelah orang kaya ini dengar saya khotbah prinsip ini. Nah, karena saya tahu sudah ada itu, saya berani bawa anak ini. Saya titipkan 6 bulan dilatih di situ. Saya bawa dia ke Papua, saya sekolahkan, saya kuliahkan. Dia lulus. Sekarang sudah menikah, dia kerja di perusahaan asuransi. Luar biasa. Maka itu sudah nginjil nggak susah. Musuh Injil bukan setan. Siapa kira-kira? Bukan orang pelit, catat itu. Nah itu aja musuh Injil. Orang pelit. Saudara, dunia membutuhkan ini. Amin. Buah hatiku. Itu Filemon. Saya lanjut. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil mengharukan. Ingat, sudah tua Paulus, betul? Lalu bayangkan orang tua, bukan di hotel, di penjara, ingat itu. Kalau dia malam-malam mungkin perlu air panas, bisa bayangkan. Kalau dia capek, nggak bisa tidur, pasti Onesimus dipanggil, ngambil air panas, mijitin Paulus. Aku mau tahan dia sebenarnya sebagai gantimu Filemon untuk melayani aku juga. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Jadi begitu respeknya Filemon kepada Paulus, sampai enggak minta pengen diberi, tapi Paulus tahu diri, melainkan dengan sukarela. Ayat 15, sebab mungkin, nah ini yang mengharukan. Lihat ini, kata-kata ini hebat. Sebab mungkin, karena itulah, karena kejahatan itu, karena kriminal yang dia buat, dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau bisa apa? Menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Maksudnya Onesimus itu, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, inilah cara yang paling baik untuk menyatakan Yesus. Jadilah pengganti. Terimalah dia seperti baca, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Paulus bagaimana? Ayo, artinya apa Paulus dengan Onesimus ini? Dia menggantikan diri kepada Filemon. Terimalah dia Filemon seperti engkau terima aku, karena Onesimus sudah menyatu dengan aku. Ayat 18. Ini kira-kira yang saya raba. Kalau dia sudah merugikan engkau, nah mungkin pernah mencuri di rumah, ya kira-kira, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Nah, maka itu gara-gara ayat ini, saya suka membebaskan orang. Jadi di banyak penjara yang saya sering layani, itu kepala penjara sudah kenal siapa-siapa narapidana yang sudah bisa di urusan PB-nya. Pasti saya ditelepon. Dan di situ saya mulai hitung-hitungan, saya harus bayar berapa. Karena saya harus bayar. Nggak cuma bebas begitu saja. Dan yang penting bukan cuma bayarnya. Dengarkan, saya menjadi penjamin. Saya tanda tangan. Kalau sampai orang itu ada apa-apa yang dicari itu saya. Maka itu Departemen Kehakiman bingung. Karena kebanyakan saya bebaskan bukan Kristen. Kalau Kristen biarlah di situ aja dulu. Ini bukan Kristen saya bebaskan. Enggak begitu, enggak. Jadi kita harus mau jadi garantornya. Ini Paulus gara-gara ayat ini, saudara saya. Oh iya, tanggungkanlah semuanya kepadaku. Jadi tergantung lamanya kasusnya, ada beda-beda tarifnya, saudara. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, karena dulu belum ada laptop, komputer, belum ada printer di tangan, tulisan tangan. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara mikir apa setelah mendengar firman ini? Yo, saya tanya kok. Saudara mikir apa setelah mendengar firman ini? Betapa hati Bapa di surga kepada orang-orang berdosa. Betul, luar biasa. Maka itu ayo. Saya akan akhiri saudara dengan kisah yang luar biasa. Buka Yohanes pasal 21. Tiap kali saya baca kisah itu, saya bilang, Papa engkau dahsyat. Kisah tentang apa Yohanes 21? Nah, siapa yang diberi tugas gembalakanlah domba-dombaku? Petrus, saudara. Itu yang saya kagum. Simon, iya. Kenapa Tuhan manggil dia nama lamanya? Karena